Syariat, tarekat, hakikat. Konsep yang Bapak pakai yaitu konsepnya dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Ada dua konsep syariat, tarekat, hakikat. Yang pertama dalam kitab Kifayatul Atqiya yang disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Syariat laksana sapina, laksana perahu. Tarekat laksana lautan yang dalam. Hakikat laksana durun gola, mutiara yang mahal. Tapi itu analog itu, konsep itu sering bias dan disalahartikan atau gagal paham. Gagal pahamnya bagaimana? Karena merasa sudah dapat mutiara, perahunya ditinggalkan syariat. Kenapa? Sudah dapat mutiaranya, udah tinggalkan aja syariat. Syariat yang dimaksud apa? Fikih. Akhirnya udah nggak usah sholat Jumatan lagi, sudah dapat hakikat. Bahkan Jumatannya ke Masjidil Haram setiap minggu. Ada orang yang gitu gak? Kenapa nggak Jumatan? Jumatannya orang itu sudah dapat hakikat. Tiap minggu Jumatannya di Masjidil Haram, padahal diam di rumah orangnya. Hakikatnya katanya dia Jumatannya di Masjidil Haram. Nah itu hakikat-hakikat yang batil itu. Kenapa tidak pakai kerudung lagi? Oh, sudah dapat hakikat. Dia mengenakan kerudung hakikat katanya. Kerudung hati katanya. Jadi dilepas saja kerudung syariatnya. Ya. Jilbabnya dibuka karena fikih sudah tidak berlaku lagi bagi ahli hakikat. Dia pakai kerudung hakikat, pakai jilbab hakikat, hatinya pakai jilbab hakikat. Apa katanya? Zikir kepada Allah. Nah, ini disalahartikan konsep dalam kitab Kifayatul Atqiya. Di mana dalam konsep itu syariat laksana perahu, tarekat laksana lautan yang dalam, hakikat laksana durun gola, mutiara yang mahal. Bukan konsepnya yang salah, tapi sering disalahartikan konsep itu. Syariat perahu. Kalau kita mau mencari mutiara ya, di dasar laut, di Lombok tuh banyak ya, ada yang dipelihara, dibudidaya mutiara itu. Ada yang apa? Alami. Ini contoh yang alami. Pertama, kalau ingin mendapatkan mutiara dasar laut, pakai syariat fikih laksana perahu. Naik dulu dari darat ke tengah laut. Kemudian bertasawuf, bertorekat itu bertasawuf. Apa bertasawuf? Nyelam. Perahunya ditinggalkan, dia nyelam. Nah itu bertarekat. Sampai ke dasar menemukanlah mutiara. Nah konsep ini sering diterjemahkan, diartikan salah, bias, bahkan gagal paham. Apa contohnya? Karena sudah merasa di dasar laut menggenggam mutiara, perahunya nggak dipakai lagi. Berarti fikihnya dilepas. Tidak sedikit orang yang meninggalkan syariat, meninggalkan fikih, merasa sudah dapat apa? Mutiara hakikat. Dengan bangganya gitu. Segala itu di hati saja. Coba kalau makan di hati bisa apa enggak? Kalau tadi kan sholat di hati, kerudung di hati. Kenapa nggak pakai kerudung? Yang penting bukan kerudung yang syariat, yang fikih, yang penting kerudung hati katanya. Nah, giliran makan, coba makan tuh hakikat tuh. Giliran jadwal makan pagi namanya apa? Sarapan. Coba tuh makan hati tuh. Gak usah makan bubur, gak usah makan nasi kuning, gak usah sarapan. Kira-kira bisa apa enggak? Aneh ya, ai sholat, ai kerudung, bisa kerudung hati, tapi kalau makan gak makan hati. Tetap aja makan sarapan tuh, bubur, bala-bala gitu.